Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari serial Randy, anak pesantren. Sebuah kisah dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kali ini kisah yang berjudul Kiriman 2 Santet Mematikan untuk Randy. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sementara itu di tempat lain, Abah Juki yang sedang bersila dan dalam posisi memejamkan mata untuk mengirimkan 2 santet jarak jauh untuk Randy. Tiba-tiba saja tubuhnya terlempar dengan keras hingga menghantam tembok yang ada di belakangnya. Abah Juki pun terbatuk-batuk lalu muntah darah. Tapi darah yang keluar dari mulutnya jauh lebih kental dan cukup banyak. Sehingga kini tempat ritual sang dukun dipenuhi oleh muntahan darah segar yang berasal dari luka dalam yang dialaminya. Tidak berselang lama, entah dari mana asalnya, tiba-tiba muncul kobaran api yang tanpa ampun membakar kamar ritual Ki Juki. Dan tentu saja serta-merta ikut menghanguskan tubuhnya yang saat itu benar-benar tidak berdaya akibat kondisi luka dalamnya yang sangat parah. Tidak jauh dari tempat itu terlihat seorang wanita cantik berpakaian khas adat Bali berdiri tegak, memandangi puing-puing runtuhan tempat praktek Ki Juki yang kini sudah menjadi abu dengan tatapan dingin. Rupanya ketika dirinya sadar akan mendapat serangan balik saat mencoba mengobati Randy, Nindi diam-diam lewat telepati meminta bantuan Nyai Nimas Ayu. Nindi khawatir konsentrasinya akan terpecah bila dalam waktu bersamaan mengobati Randy sekaligus menahan serangan balik dari Ki Juki. Tentu saja Nyai Nimas Ayu dengan senang hati mengabulkan permintaan gadis itu. Sebenarnya Nyai Nimas Ayu sedikit heran bagaimana Randy yang memiliki kelebihan sebagai seorang indigo dan memiliki kekuatan 2 kodam harimau putih bisa terkena kiriman santet. Sampai akhirnya Nyai Nimas Ayu diperlihatkan cuplikan kejadian sebelumnya di mana Randy harus bertarung melawan sosok Nyai Cempaka, Mak Roro, sosok Wage, dan terakhir kiriman santet dari Ki Juki sendirian. Bahkan kedua sosok kodam penjaganya sang harimau putih sampai ada yang terluka saat membantu Randy. Pemuda yang hebat, Tuhan masih sayang kepadamu, makanya mempertemukanmu dengan Nindi untuk membantumu. Puji Nyai Nimas Ayu yang ditujukan kepada Randy. Sementara itu sesaat setelah Nyai Nimas Ayu berhasil menghabisi Ki Juki, dia pun pamit kepada Nindi. Randy yang merasa berterima kasih atas pertolongan Nindi mengajak Nindi malam itu untuk ikut menginap di rumah kedua orang tuanya. Randy tidak ingin nanti akan ada gosip miring kalau sampai warga melihat mereka berdua berada di dalam masjid. Nindi setuju. Nindi bilang dia akan langsung menuju ke kantor kelurahan keesokan harinya. Bewok dan Baron malam itu tidak menghiraukan rasa lelah dan rasa sakit yang mendera tubuh mereka. Keduanya terus berlari dan memaksa diri untuk menjauhi arena pertarungan Randy dengan Mak Roro tadi. Gila ya, aku tidak menyangka kalau pemuda ingusan tadi rupanya punya kehebatan ilmu kanuragan yang bisa mengancam keselamatan kita. Ucap Bewok sambil berjalan terengah-engah dan menahan rasa remuk di beberapa bagian tubuhnya yang sempat diajar oleh Randy. Baron yang berjalan di sampingnya ikut mengiyakan. Nafas laki-laki itu juga tampak tersegal-segal saat berjalan di samping rekannya Bewok. Iya, bahkan Mak Roro yang sakti mandraguna juga malah berhasil dilumpuhkan pemuda itu. Ungkapnya sambil geleng-geleng kepala, hampir tidak bisa mempercayai kenyataan pahit yang dilihat langsung oleh mata kepalanya sendiri. Kedua congos Juragan Darto tersebut berjalan berdampingan sambil terpincang-pincang. Bahkan lelehan darah tidak henti-hentinya mengucur dari hidung Baron, yang wajahnya tadi sempat terkena tendangan kaki Randy. Kondisi Bewok juga tidak kalah mengenaskan. Kepalanya yang sempat ditendang kaki kiri Randy kini berdenyut sakit, bahkan meninggalkan bekas berupa sebuah benjolan sebesar telur ayam kampung di keningnya.
Wajah keduanya juga berubah kecut saat mengingat tadi sempat menjadi sasaran hajaran seorang gadis yang baru datang dari kota. Niat mereka untuk menggoda gadis itu dengan mengajaknya bersenang-senang malah berubah menjadi petaka. Kalau saja tadi mereka tidak segera kabur, mungkin jurus karate gadis asing itu sudah mematahkan tangan dan kaki mereka. Baron dan Bewok terpaksa jalan kaki karena sepeda motor mereka sengaja mereka tinggalkan di depan masjid. Keduanya saat itu terlalu ketakutan sehingga lebih memilih untuk segera kabur meninggalkan tempat itu daripada nyawa mereka yang menjadi taruhannya. Sementara itu Lurah Darto yang mendengar kabar tentang kekalahan Jin Perewangan dan Mak Roro, salah satu dukun andalannya dari Randy, tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Laki-laki itu akhirnya hanya bisa diam 1000 bahasa, namun kepalanya berkecamuk, dipenuhi oleh banyaknya pertanyaan yang berputar-putar, tapi tidak kunjung dia dapatkan jawabannya. Bagaimana bisa seorang pemuda bau kencur mampu mengalahkan mereka? Apalagi Mak Roro punya banyak ilmu santet yang harusnya bisa memudahkannya menghabisi pemuda sialan itu. Rutuk Lurah Darto sambil menjambak-jambak rambutnya sendiri saking tidak bisa menahan rasa kesal yang berkecamuk di dalam dadanya. Untuk beberapa saat suasana hening. Lurah Darto yang tadi sibuk mondar-mandir di ruang tengah kini menghenyakan tubuh kempalnya di atas kursi. Secercah harapan kini cukup menghibur dirinya. Masih ada harapan. Aku kan masih punya Kijuki ya. Kijuki yang sudah pasti ilmu kanuraganya jauh lebih hebat dibandingkan Mak Roro. Aku yakin pasti Kijuki bisa dengan mudah mengalahkan pemuda sialan itu, katanya dengan sebuah senyum kini untuk pertama kalinya tersungging di bibirnya. Lurah Darto tidak tahu kalau dukun andalannya yang sangat dia bangga-banggakan kesaktiannya tersebut ikut binasa di tangan Nyai Nimas Ayu. Bahkan kondisi Kijuki juga tidak kalah tragis, yaitu tubuhnya tewas terbakar bersama rumah dan tempat ritualnya. Sementara itu kehadiran Randy yang membawa serta Nindi sempat membuat kedua orang tua Randy keheranan. Selama ini setahu mereka Randy tidak pernah membawa seorang gadis manapun datang ke rumah. Bahkan kedua orang tua Randy tersebut masih mengingat dengan jelas kalau sang anak adalah figur orang yang pemalu dan sangat menjaga jarak dengan kaum hawa. Randy yang sepertinya bisa menangkap rasa canggung yang diperlihatkan oleh kedua orang tuanya segera memberi penjelasan agar mereka jangan sampai salah paham. Pak, Bu, kenalkan ini Nindi, teman baru saya yang tadi baru saya kenal. Nindi ini kebetulan salah satu mahasiswa yang ikut KKN di kecamatan. Tadi dialah yang sudah membantu menyelamatkan nyawa saya ketika melawan santet dari Kijuki, kata Randy panjang lebar. Mendengar penuturan dari Randy, Pak Sukri, dan Bu Surtini hanya saling pandang. Mereka berdua tidak memungkiri kalau gadis bernama Nindi yang dibawa oleh Randy adalah gadis yang cantik dan menarik. Meski berpenampilan tomboy dan tanpa riasan apapun menghiasi wajah cantiknya. Pak Sukri dan Bu Surtini pun mengucapkan terima kasih kepada Nindi yang sudah membantu menyelamatkan Randy. Randy yang bisa membaca situasi yang canggung segera mengulurkan tangan kanannya untuk mengenalkan diri. Kenalin Bu, Pak, saya Nindi dari Bandung. Lalu dengan sopan Nindi pun salim pada Bu Surtini dan Pak Sukri. Sikap sopan dan tutur kata gadis itu membuat kedua orang tua Randy tersebut makin salut akan kepribadian Nindi. Di mata mereka Nindi jauh berbeda dengan gadis-gadis yang berasal dari kota lainnya yang biasanya bersikap arogan dan cenderung mengabaikan tata krama dan adab. Setelah mempersilahkan Nindi masuk, akhirnya Nindi pun menceritakan bagaimana dia bisa kemalaman sampai di desa itu. Tidak lupa Nindi juga menceritakan pengalaman yang kurang mengenakan saat dihadang oleh Bewok dan Baron. Randy yang belum tahu kalau Nindi rupanya sudah menghajar kedua jongos Lurah Darto, diam-diam berdecak kagum akan keberanian gadis yang baru dikenalnya itu. Diam-diam Randy juga tanpa sadar terus memandangi wajah Nindi yang masih antusias menceritakan bagaimana tadi dia berhasil mengajar Bewok dan Baron hingga keduanya lari kocar-kacir ketakutan melihat Nindi. Gadis ini sungguh berbeda dengan gadis-gadis yang pernah ku kenal. Kenapa jantungku tiba-tiba saja berdebar kencang setiap kali menatapnya? Gumam Randy dalam hati. Sementara itu Nindi yang memang lebih fokus berbincang dengan kedua orang tua Randy
sama sekali tidak merasa kalau Randy adalah orang istimewa. Soalnya selama ini Nindi memang sudah terbiasa memiliki punya banyak teman lawan jenis. Meskipun jauh di relung hati terdalamnya, hanya ada satu nama yang terpahat indah di dalam juga berhasil merebut cintanya, yaitu Miftah. Ya, hanya Miftah yang ada di dalam ingatan gadis itu, tidak ada yang lain. Meskipun saat ini Nindi dan Miftah belum ada ikatan percintaan, tapi batin kedua figur indigo tersebut sepertinya sudah terikat oleh sebuah ikatan yang tidak bisa diungkapkan. Hal itu terjadi karena keduanya masih sama-sama gengsi untuk mengungkapkan isi hati masing-masing. Ya sudah, kalau begitu Neng Nindi malam ini istirahat di sini saja ya. Kebetulan ibu punya kamar kosong khusus buat tamu di belakang, kata Bu Surtini dengan ramah. Pak Sukri lalu menyuruh Randy untuk menemani Nindi ke kamar yang dimaksud. Tentu saja Randy sumringah lalu segera mengajak Nindi untuk menuju ke sana. Kalau kamu butuh apa-apa, panggil aja aku ya Nin. Aku ada di ruang tengah, ucap Randy dengan suara lembut. Nindi hanya menjawab dengan sebuah senyuman. Iya, tapi lebih baik kamu fokus untuk menyembuhkan luka-luka yang ada di tubuhmu. Segera netralisir sisa-sisa energi negatif yang ditinggalkan oleh 2 santet yang tadi sempat masuk ke tubuh kamu ya, saran Nindi. Makasih ya Nin, atas sarannya, saut Randy dengan suara yang memancarkan aura hatinya yang kini mulai berbunga-bunga. Lalu setelah mengucapkan rasa terima kasih, gadis itu pun segera menutup pintu kamar. Tubuhnya sudah terasa sangat letih akibat perjalanan yang cukup melelahkan. Ditambah tadi energinya ikut terkuras saat membantu menetralisir 2 santet yang masuk ke dalam tubuh Randy. Sementara itu di rumah Lurah Darto, laki-laki itu tidak bisa memincingkan matanya. Kepalanya mendadak berdenyut sakit saat mendengar kabar terbaru dari Bewok dan Baron kalau Ki Juki juga berhasil ditumbangkan. Bahkan tubuh dukun sakti itu ikut terbakar bersama rumah dan ruang ritualnya. Kabar buruk ini tentu saja makin menjatuhkan mental Lurah Darto. Semua rasa bangga dan kesombongan yang selama ini melekat dalam dirinya mendadak runtuh hanya dalam 1 malam. Bahkan saat dirinya sempat tertidur, Lurah Darto tidak bisa tertidur dengan lelap. Laki-laki bertubuh tambun itu malah mengalami sebuah mimpi buruk yang selama ini tidak pernah dialaminya. Ya, Lurah Darto malam itu bermimpi seperti sedang berada di sebuah tempat yang berbentuk tanah lapang yang sangat luas. Saking luasnya Lurah Darto bingung harus memilih untuk berjalan ke arah mana. Karena sepertinya tempat tersebut tidak memiliki ujung. Sejauh mata memandang, hanya hamparan pasir yang dilihatnya. Di mana aku? Tempat apa ini? Namun tiba-tiba saja dari arah belakang muncul angin tornado yang berputar-putar cukup kencang dan suaranya juga sangat nyaring. Hampir menggulung tubuh tambunnya. Lurah Darto kaget dan ketakutan hingga refleks kedua kakinya pun hendak memacu langkah-langkah panjang untuk menghindari kejaran angin tornado tersebut. Tapi naas, kedua kakinya malah seperti dipancang di tempat, sama sekali tidak bisa digerakkan sedikit pun. Meski Lurah Darto sudah berusaha sekuat tenaga untuk mengangkatnya, wajah laki-laki yang dikenal bengis dan suka menumbalkan warganya yang masih gadis demi pesugihan yang dilakukannya itu, kini berubah pucat seperti mayat. Kakiku, kenapa kakiku susah sekali untuk digerakkan? Sementara suara bising dari angin tornado tersebut makin mendekat. Bahkan sudah berhasil membuat rambutnya jadi riap-riapan terkena sambaran anginnya. Tidak lama kemudian dari kedua kakinya yang masih berpijak, tiba-tiba saja muncul gerombolan benda berwarna hitam yang menggeliat-geliat. Lurah Darto wajahnya semakin pucat saat dia menyadari kalau itu adalah sekawanan lintah yang perlahan merayap pelan dan hendak mengisap darah dari kedua kakinya. Apa ini? Kok bisa ada lintah di sini? Tolong! Teriak laki-laki itu. Tanpa disadarinya, rasa takut itu makin menggila, menjalar di sekujur tubuhnya. Sehingga dia kini hanya bisa menangis karena tidak ada pertolongan yang datang. Yang ada malah lintah-lintah tersebut terus merayap naik ke kakinya. Bahkan sebagian sudah menjalar ke sekujur tubuhnya. Air mata yang berasal dari rasa takut yang sudah tidak bisa lagi dikendalikan membuat Lurah Darto akhirnya hanya bisa pasrah. Sampai akhirnya tiba-tiba saja sebuah suara yang sangat dikenalnya menyapa telinga laki-laki itu. Pak, bangun Pak,
kenapa tadi kok Bapak teriak-teriak seperti orang ketakutan? Rupanya itu adalah suara Bu Iin, istrinya, yang sengaja membangunkan sang suami. Lurah Darto sontak terbangun sambil melihat sekeliling. Keringat dingin tampak bercucuran membasahi tubuhnya. Laki-laki itu merasa bersyukur saat tahu kalau yang tadi dialaminya hanyalah mimpi buruk belaka. Meskipun demikian, tetap saja tidak bisa menghilangkan rasa gelisah yang merayap dalam dirinya. Keesokan harinya, Lurah Darto pagi itu sedang asik menyantap sarapan dengan Bu Iin, istrinya. Tiba-tiba Lurah Darto merasa ada sesuatu merayap pelan dari bawah meja, lalu perlahan menjalar ke kakinya. Awalnya dia biarkan karena menganggap paling itu kecoa. Tapi lama-lama benda asing yang licin itu makin naik merayap menuju pahanya, sehingga membuat Lurah Darto jadi tidak nyaman. Merasa kesal, Lurah Darto langsung menepuk benda kecil berbulu berwarna hitam. Alangkah kagetnya saat dia lihat, itu adalah seekor lintah berwarna hitam. Lurah Darto makin kaget melihat meja makannya kini tidak lagi menyajikan aneka makanan enak dan lezat seperti yang tadi dia nikmati sebelum bersama sang istri. Kini meja makannya malah dipenuhi oleh ratusan lintah yang memenuhi meja makan, hingga membuat Lurah Darto bergidik ngeri. Rasa jijik dan takut bercampur aduk dirasakan oleh Lurah Darto. Akan tetapi anehnya Bu Iin yang sejak tadi menemaninya malah tidak melihat ada benda aneh apapun di atas meja makan. Bu Iin hanya melihat menu ayam goreng kecap, sayur lodeh, sambal terasi, aneka lalapan mentah, ikan asin dan kerupuk yang terhidang di atas meja makan untuk santapan mereka berdua. Itu sebabnya Bu Iin sempat keheranan melihat tingkah aneh suaminya itu. "Pak, Bapak teh kenapa?" tanya Bu Iin. Perempuan itu langsung meletakkan kembali piring yang tadi hendak diisi-isinya dengan nasi untuk diberikan kepada Pak Darto. Perasaannya mendadak jadi tidak enak melihat tingkah laku ganjil Lurah Darto. Bukan menjawab pertanyaan dari sang istri, Lurah Darto malah kemudian lari ketakutan sambil berteriak histeris. Lintah, lintah, itu ada banyak lintah di atas meja, Bu." Bu Iin kembali mengalihkan pandangan ke arah meja makan. Bahkan untuk meyakinkan dirinya, Bu Iin sampai memeriksa taplak yang menjadi alas meja makan. Bahkan perempuan yang masih tampak ayu di usianya yang sudah menginjak kepala 4 itu sampai memeriksa di bawah kolong meja makan. Dan setelahnya, keningnya malah berkerut, tanda keheranan. "Kok aku nggak melihat apa-apa? Apalagi melihat lintah seperti yang barusan dibilang Bapak?" gumam Bu Iin nyaris menyerupai suara bisikan. Bu Iin lalu menghampiri suaminya itu, lalu mencoba memberi pengertian. "Pak, Ibu udah periksa tidak ada lintah. Di bawah kolong meja juga tidak ada apa-apa. Jangan-jangan Bapak salah lihat, atau Bapak lagi kecapean." Bu Iin kembali mencoba menenangkan suaminya dengan suara lembutnya. Akan tetapi Lurah Darto masih terus berteriak-teriak ketakutan. Wajahnya pucat, lalu dia pun segera bergegas untuk masuk ke dalam kamarnya. Dia kunci pintu dari dalam. Dengan nafas tersegal-segal, Lurah Darto berusaha menenangkan dirinya sambil mengusap-ngusap dadanya. "Itu tadi apa ya? Kenapa jadi banyak lintah di meja makan? Sungguh menjijikan," ucapnya sambil bergidik ngeri karena membayangkan ratusan lintah berwarna hitam yang tadi sempat memenuhi meja makannya. Lurah Darto kembali mengusap-ngusap kedua lengan dan badannya dengan tangan secara bergantian. Sebab tidak bisa membayangkan seandainya lintah-lintah tersebut sampai mengerubungi tubuh tambunya. Tiba-tiba terdengar ketukan di balik pintu. Disusul suara Bu Iin yang memanggil-manggil namanya dengan nada penuh kecemasan. Bapak kenapa, Pak? Buka pintunya, Pak. Bapak kenapa, Pak? Bapak nggak apa-apa kan? Pintunya jangan dikunci atuh, Pak," tanya Bu Iin dari balik pintu kamar. Bukannya membukakan pintu buat sang istri, Lurah Darto malah makin keras berteriak-teriak ketakutan sambil bersender di dinding kamar dekat lemari. Lurah Darto tidak berani mendekat ke arah pintu sebab di sana sudah penuh oleh ratusan lintah yang menempel dan mulai merayap ke arahnya. "Bu, tolong, di kamar kita ada banyak lintah. Bapak jijik, Bu, melihatnya," pakik Lurah Darto setengah menangis. Tingkah Pak Darto ini tidak ubahnya seperti seorang anak kecil yang ketakutan melihat seseorang yang memakai kostum badut atau sesuatu yang membuatnya takut. Mendengar suara jerit tangis sang suami, Bu Iin mulai khawatir, takut hal buruk menimpa Lurah Darto.
Bu Iin yang ikut menggedor-gedor pintu dan mencoba mendobraknya dengan menendang-nendang pakai kaki. Tapi usahanya tidak berhasil membuat pintu kamar Lurah Darto jadi terbuka. Pintu itu seperti berubah jadi pintu besi yang susah dihancurkan. Tidak kehilangan akal, Bu Iin segera memanggil salah satu pembantunya untuk memanggil ustadz atau kiai. Sang pembantu merasa bingung sebab satu-satunya ustadz yang ada hanyalah Ustadz Rizal yang dulu sempat diusir oleh Lurah Darto. Kini Ustadz Rizal tinggalnya di desa lain, tapi Bu Iin bilang tidak apa-apa, yang penting seorang ustadz. Sang pembantu pun berlari keluar sambil minta bantuan warga untuk menemaninya mencari keberadaan Ustadz Rizal. Tapi menurut warga tersebut, kini sang ustadz sudah pindah ke kota karena takut anak istrinya jadi sasaran kebencian Lurah Darto. Bewok dan Baron yang baru datang ikut khawatir mendengar pengakuan Bu Iin. Mereka pun ikut menggedor-gedor pintu kamar sang juragan dengan harapan semoga bisa memberi sedikit bantuan untuk beliau. Tapi lagi-lagi usaha mereka berdua gagal. Mereka tidak tahu kalau kini di dalam kamar Lurah Darto yang ada bukan hanya serangan santet lintah dari kiriman mendiang Ki Juki buat Randy yang kini berbalik menyerang Lurah Darto. Para korban tumbal pesugihan bawang yang merupakan para pekerja pengupas bawang di tempatnya. Tiba-tiba sosok mereka bermunculan satu persatu datang untuk meneror laki-laki Tambun itu. Kondisi para tumbal pesugihan tersebut sungguh sangat memilukan. Kedua kaki dan tangan mereka terikat sebuah rantai besi yang menimbulkan suara nyaring setiap kali mereka bergerak. Wajah Lurah Darto semakin ketakutan, sehingga dia hanya bisa menangis sambil memohon-mohon ampun di pojok kamar. Kebetulan pagi itu Randy melewati rumah Lurah Darto karena hendak mengantarkan Nindi ke kantor kecamatan sesuai janjinya tadi malam. Melihat ada keramaian di rumah sang lurah, Randy pun menghampiri salah seorang warga diikuti Nindi yang berjalan di belakangnya. "Ada apa, Kang? Kok ramai sekali di rumah Pak Lurah?" tanya Randy. "Itu, Jang. Katanya Pak Lurah kesurupan. Dari tadi teriak-teriak sendiri di kamarnya," saut sang warga yang ditanya oleh Randy. Randy mengernyitkan kening. Dia sedikit bingung. Nindi yang sempat mendengar percakapan Randy dengan warga yang tadi akhirnya mendekat ke arah Randy. "Jangan kaget, Ren. Paling juga santet kiriman dukun Pak Lurah buat kamu semalam sekarang berbalik ke Pak Lurah," timpal Nindi santai. Randy manggut-manggut. Dia baru menyadari kebenaran ucapan Nindi. Bisa jadi santet itu kini berbalik menyerang Lurah Darto sebab Ki Juki dan Mak Roro, kedua dukun andalannya sudah tewas. Makanya semua pagaran gaib yang selama ini ikut melindungi Lurah Darto jadi ikut hilang. Terpanggil oleh rasa kemanusiaan, Randy mengajak Nindi untuk mampir sebentar untuk melihat kondisi Lurah Darto. Nindi tidak keberatan. Bu Iin sangat kaget melihat kehadiran Randy dan Nindi karena dia memang masih asing dengan kedua orang itu. Tapi saat Randy bilang mau mencoba membantu Bu Iin dengan mata berkaca-kaca mengucapkan terima kasih kepada Randy. Sebaliknya, wajah Baron dan Bewok langsung berubah masam melihat Randy karena mereka masih ingat bagaimana kemarin mereka dikalahkan oleh Randy. Wajah kedua preman itu juga berubah pucat dan langsung tersudut mundur saat melihat kehadiran Nindi. Soalnya mereka belum lupa tadi malam gadis itu hampir saja mematahkan tangan dan kaki mereka kalau saja mereka berdua tidak segera kabur. Sementara itu Nindi yang masih mengenali Bewok dan Baron yang tadi malam coba-coba menggodanya langsung menatap galak. Tidak sampai di situ, Nindi juga sengaja mengepalkan tinjunya ke arah Bewok dan Baron dengan maksud untuk memberi peringatan agar mereka jangan berani macam-macam sama dia. Baron dan Bewok tentu saja langsung ciut nyalinya seperti kerupuk yang tersiram air. Tanpa pamit kepada Bu Iin, mereka langsung kabur saat itu juga lewat pintu belakang. Randy yang sempat memperhatikan sikap galak Nindi juga ekspresi gadis itu saat menatap galak ke arah Bewok dan Baron hanya tersenyum simpul. "Baru kali ini aku melihat gadis cantik tapi segalak ini," pikir Randy sambil senyum-senyum sendiri. Sepertinya pemuda tampan itu mulai merasa tertarik kepada Nindi. Namun saat dia melirik ke arah Nindi pada saat yang sama, Nindi juga memandangnya. Tapi tatapan mata Nindi malah galak, seperti tahu kalau Randy sedang bergumam tentang dirinya. Malu karena ketahuan, Randy buru-buru memalingkan wajah, lalu minta Bu Iin mengantarkannya ke kamar Lurah Darto. Tok tok tok. Randy mengetuk pintu kamar Lurah Darto. Pak Lurah, ini saya Pak, Randy. Tolong bukakan pintunya Pak,"
kata Randy sambil terus mengetuk daun pintu yang dari tadi masih tertutup rapat dari dalam. Tapi yang terdengar oleh Randy, Bu Iin, dan Nindi adalah teriakan ketakutan dari Lurah Darto yang terdengar sampai keluar kamar. Ampun, tolong, jangan sakiti saya, ampun. Teriakan yang diselingi oleh tangisan Pak Darto kembali terdengar. Bu Iin hanya bisa menangis. Nindi memeluk bahu Bu Iin sambil mencoba menenangkannya. Randy meminta Lurah Darto tetap tenang. Tepat di depan pintu kamar Lurah Darto, Randy bisa merasakan adanya aura berkekuatan gelap sedang menguasai kamar tersebut. Hal yang sama juga ikut dirasakan oleh Nindi, sehingga diam-diam gadis itu dalam hatinya membacakan ayat-ayat pemagaran. Sedangkan suara jeritan Lurah Darto terus bergema dari dalam kamar, membuat suasana semakin menakutkan. Bu Iin sambil menangis tidak henti-hentinya minta Lurah Darto untuk sabar, karena Randy sedang berusaha mengeluarkan Lurah Darto dari dalam kamar. Randy pun membaca surat-surat ruqyah. Sebelumnya pemuda indigo itu membuat pagar gaib buat dirinya untuk menghindari serangan tidak terduga dari makhluk tidak kasat mata yang kini mengganggu dan ingin balas dendam kepada Lurah Darto. Bismillahirrahmanirrahim, ucap Randy lalu menempelkan tangan kanannya ke daun pintu yang masih tertutup. Sementara itu tangan kirinya yang memegang tasbih lanjut membaca zikir. Randy dengan khusyuk terus membacakan, meminta pertolongan hanya kepada Sang Maha Kuasa. Randy tidak peduli meski telapak tangannya yang menempel di daun pintu tiba-tiba saja terasa mulai memanas, seperti telapak tangannya sedang menyentuh bara api. Randy terus melantunkan zikir sambil tidak putus-putus meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 10 menit berlalu, ajaib, pintu kamar Lurah Darto pun terbuka dengan sendirinya. Bu Iin terlihat semakin resah melihat sang suami tahu-tahu sudah terbujur kaku di atas ranjang. Kedua matanya terbelalak seperti ketakutan habis melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Sebagian tubuhnya seperti ada yang menggerogoti dari dalam, sehingga meninggalkan bekas lubang-lubang kecil, sedangkan ranjangnya masih dipenuhi oleh ratusan lintah yang terus merayap seperti sedang mengelilingi tubuh Lurah Darto, membuat siapapun jadi bergidik ngeri melihatnya. Astagfirullahaladzim, Bapak! Teriak Bu Iin yang tanpa menunggu perintah dari Randy langsung menghambur memeluk jasad Lurah Darto. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ucap Randy dan Nindi hampir bersamaan. Tidak lama kemudian warga yang tadi berkerumun di rumah Lurah Darto satu persatu mulai ikut masuk untuk melihat kondisi Lurah Darto. Randy dan Nindi akhirnya memutuskan meninggalkan rumah keluarga Lurah Darto. Bu Iin berterima kasih atas bantuan Randy. Terima kasih banyak ya Jang Randy, Neng Nindi atas bantuannya. Ibu mohon maaf tidak bisa memberi apa-apa, biar Allah saja yang membalas, kata Bu Iin dengan mata berkaca-kaca. Nindi tersenyum. Sama-sama Bu, kalau begitu saya mohon pamit dulu ya, soalnya takut terlambat rapat di kecamatan, saut Nindi mewakili Randy. Keduanya pun pamit ditemani oleh Bu Iin sampai ke depan pintu pagar rumahnya. Namun sebelum meninggalkan rumah mewah tersebut, tiba-tiba saja Randy sempat merasa ragu untuk melangkahkan kakinya. Sikap Randy yang seperti gelisah itu tentu saja menimbulkan tanda tanya di benak Nindi. Kamu kenapa, Ren? Dari tadi kok kayak gelisah begitu? Tanya Nindi yang kemudian mensejajarkan langkahnya dengan teman barunya itu. Pemuda bertubuh jangkung itu refleks menghentikan langkahnya. Iya nih, kok aku ngerasa bakal terjadi sesuatu malam ini. Suatu hal yang kurang baik dengan keluarga mendiang Pak Darto, terutama dengan Bu Iin, jawab Randy jujur. Pengakuan itu meluncur begitu saja dari bibir pemuda indigo tersebut, karena memang itulah yang dirasakan Randy. Nindi manggut-manggut, tapi dia sudah tidak mau lagi ikut campur dengan urusan mendiang Lurah Darto, karena kini dia lebih fokus pada kegiatan KKN yang akan diikutinya mulai besok di desa yang bertetangga dengan desa Randy. Keduanya pun berpisah di kantor kelurahan. Bagi Nindi, pertemuannya dengan Randy bukanlah sebuah pertemuan istimewa, tapi buat Randy justru sebaliknya. Pemuda itu baru menyadari kalau dia sudah jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis tomboy itu, dan kini di hatinya mulai tumbuh benih-benih harapan. Semoga Tuhan akan kembali mempertemukannya dengan Nindi. Semoga hatimu belum terisi oleh kumbang yang lain, Nindi, bisik Randy sambil sekilas melirik ke arah punggung Nindi yang sudah menjauh.
Sementara malam itu setelah Nindi dan Randy pergi meninggalkan rumah mendiang Lurah Darto, sebuah kejadian di luar nalar terjadi. Bu Iin malam itu menginap di rumah kedua orang tuanya karena masih tidak sanggup menerima kenyataan pahit kehilangan sang suami. Tepat pukul 12.30 malam, tiba-tiba saja 3 orang warga yang sedang meronda seperti melihat sosok mendiang Lurah Darto sedang berada di depan teras rumahnya. Wajahnya terlihat pucat. Namun yang membuat para peronda jadi bergidik ngeri adalah posisi mendiang Lurah Darto yang melayang. Sosoknya seperti sedang dijinjing oleh sesosok makhluk tinggi besar berwarna hitam seperti arang, namun tanpa kepala. Sadar dirinya sedang diperhatikan, sosok itu pun memutar tubuhnya ke arah para peronda. Para peronda pun langsung belingsatan dihantam oleh rasa takut yang tidak terkira. Mereka segera kabur, meninggalkan rumah mewah tersebut. Keesokan harinya saat Bu Iin kembali pulang ke rumahnya, dia kaget mendapati rumah mewahnya kini sudah hangus terbakar, berubah menjadi puing-puing. Tangis Bu Iin juga pecah saat mendengar kabar gudang tempat penimbunan bawang milik mendiang suaminya semalam ikut terbakar hangus. Kini perempuan itu terpaksa harus kembali hidup sengsara seperti sebelumnya, karena semua harta pesugihan milik mendiang Lurah Darto sudah diambil kembali oleh junjungan suaminya itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.